The reputation, the quality education, and the location were the reason why I chose SDH Cikarang as my high school. Waktu itu saya memilih untuk bersekolah di SDH Cikarang karena pertama mungkin karena paling dekat dengan rumah kali ya, kebetulan rumah saya ada di Beverly, jadi bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi sebenarnya dulu saya bersekolah TK di kota yang kurang maju dibandingkan Depok Cikarang, sehingga pilihan tempat untuk saya dapat mendapatkan edukasi yang berkualitas juga kurang banyak. Karena itu orang tua saya tergerak untuk mencarikan tempat di mana saya dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan juga mempelajari nilai-nilai kekristenan dengan baik. Dan puji Tuhan, Tuhan mengantarkan keluarga kami ke Lipo Cikarang dan kami menemukan SDH Cikarang yang kami rasa cocok dengan nilai-nilai yang sedang kami cari dalam sekolah. Dan akhirnya saya bersekolah SD di SDH Cikarang. Setelah terus mengevaluasi dan berjalannya waktu hingga memasuki SMP dan SMA, saya dan keluarga juga merasa bahwa SDH Cikarang adalah pendidikan Kristen terbaik yang dapat saya dapatkan, sehingga kami memutuskan untuk saya tetap melanjut sekolah di SDH Cikarang. Alasan saya memilih bersekolah di Dian Harapan Cikarang karena sekolah Dian Harapan Cikarang tidak hanya menuntut siswanya unggul dalam bidang akademik saja, tetapi juga membantu siswanya agar bisa bertumbuh dalam iman, karakter, kreativitas, dan juga pola pikir yang kritis. Holistik, Kristiani, dan kekeluargaan. Students second home. My second home. 3 kata buat deskripsi sekolah Dian Harapan Cikarang, yaitu integritas, karakter, dan juga kepemimpinan. The 3 things that I was most grateful for during my time in high school were my great relationships with the teachers, the friendships that I have during high school, and also all the great memories that we've created during that time. Pertama, kemampuan berpikir yang tidak hanya di dalam esai tapi juga kemampuan berpikir untuk hal-hal praktikal dan yang tidak saya dapatkan mungkin di tempat-tempat lain. Yang kedua adalah pendidikan rohani yang menurut saya cukup sehingga bisa membekali saya untuk ke dunia luar. Yang ketiga adalah SDH mensupport segala bentuk keinginan siswa, baik itu di akademis, di seni, ataupun olahraga dan hal-hal lainnya. Sehingga itu juga yang membantu saya untuk meneruskan hal tersebut di jenjang yang lain. Yang nomor 1 yang saya syukuri adalah SDH Cikarang memberi pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Saya sangat merasakan bahwa saya bukan diasah secara akademis saja. Tidak seperti saya diminta untuk menghafalkan materi lalu dikeluarkan di ujian. Tidak terbatas dari itu, tapi SDH Cikarang juga sangat mengasah soft skill saya. Saya merasa sangat diperlengkapi dalam aspek public speaking lewat presentasi-presentasi kelas, adanya tugas pidato, tugas debat, dan sebagainya. Dan juga teamworking dan leadership dari proyek-proyek kelompok yang dikerjakan. Selain itu juga kreativitas, inovasi, dan masih lebih banyak lagi. Nomor 2, saya juga bersyukur karena SDH Cikarang banyak mengajarkan nilai-nilai kekristenan kepada saya. Bukan hanya dari firman-firman Tuhan yang saya dengarkan dan pelajari di pelajaran biblical studies atau di devosi di chapel, tapi kami juga dapat melayani secara langsung di chapel. Dan saya juga merasa bahwa guru-guru mata pelajaran lain, meskipun mata pelajarannya terkesan sekuler seperti fisika, namun para guru saya rasa juga tetap aktif dalam menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada kami, baik itu dalam percakapan sehari-hari atau lewat pelajarannya juga. Yang ketiga, saya bersyukur atas guru-guru yang begitu mengasihi kami seperti keluarga. Mungkin ada pepatah bahwa guru itu seperti orang tua nomor 2. Saya rasa tidak semua siswa di sekolah-sekolah lain bisa setuju dengan pernyataan ini. Namun saya sendiri sangat merasakan bahwa inilah apa yang terjadi di SDH Cikarang. Saya sangat bersyukur atas guru-guru yang begitu peduli, aktif mengenal para murid, dan juga menjangkau kami dan menunjukkan kasih mereka dengan tidak terbatas hanya menyelesaikan tanggung jawab sebagai guru di kelas saja, namun benar-benar membimbing kami untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih menjadi berkat lagi.
3 hal yang paling saya syukuri tentang Sekolah Dian Harapan Cikarang yaitu guru-guru dan staf yang sangat baik dan bersahabat kepada siswanya, kemudian teman-teman yang begitu suportif, dan juga nilai-nilai Kristen yang ditanamkan dalam diri saya selama saya bersekolah di sana juga membuat saya belajar untuk semakin menjadi pribadi yang bertumbuh dalam Kristus dan selalu memprioritaskan Tuhan dalam hal apapun. Mungkin makan bersama teman-teman di kantin dan ketawa hahi-hahi bercanda bersama teman. Yang saya rasakan paling berbeda dan saya merasa kehilangan ketika masuk ke dunia perkuliahan adalah relasi kekeluargaan yang kuat dan mendalam dengan para pengajar, yaitu dengan guru-guru SDH Cikarang. Saya sangat merasa menyesal bahwa saya dulu sepertinya take our teachers' love for granted. Karena guru-guru kami di SDH Cikarang itu sangat mengenal setiap muridnya dan saya rasa juga sangat peduli dengan well-being para muridnya. Guru-guru kami juga terus menjangkau murid-murid yang mungkin kesulitan, dan hal-hal seperti ini tidak selalu ditemukan di dunia perkuliahan. Selain itu, saya juga merasa bahwa para guru sangat mencoba untuk menempatkan dirinya setara dengan para murid, terutama dalam percakapan, sehingga dapat terjadi percakapan yang sehat, terbuka, dan dua arah. Dialog yang baik di mana para murid juga dapat secara jujur menyampaikan keberatan-keberatan dan kesulitan-kesulitan atau bahkan ketidaksetujuannya. Sepertinya percakapan seperti ini sangat amat sulit untuk ditemukan di dunia perkuliahan. Karena itu, our teachers, I miss you. I miss my time in the library and also in the art classroom where I can just sit there and have my me time. Hal yang paling saya rindukan tentang Sekolah Dian Harapan Cikarang yaitu guru-gurunya, teman-temannya, dan juga jajanan kantinnya. Memori favorit saya ketika ada di SDH ialah karena dulu saya sering membantu sekolah di dalam hal-hal seni, khususnya menyanyi. Jadi saya bisa skip pelajaran untuk keperluan band ataupun menyanyi yang menyangkut hal tentang sekolah. Di pelajaran agama, guru agama kami, Miss Deti, tiba-tiba bertanya, jika kalian semua, kita semua pada hari ini mati, siapa dari kalian yang yakin bahwa kalian akan masuk ke surga? Di saat itu di kelas yang mengangkat tangan hanya satu orang, dan itu bukan saya. Itu bukan saya. Dan Miss Deti sempat menunjuk saya, menanyakan pada saya mengapa saya tidak yakin bahwa saya akan masuk ke surga. Dan saya ingat sekali waktu itu saya menjawab bahwa saya merasa diri saya masih banyak salah dan masih kurang baik as a person. Kenangan favorit saya selama di Sekolah Dian Harapan Cikarang yaitu bagi saya pribadi ketika mempersiapkan drama musikal untuk ujian praktek musik dan bahasa Indonesia kelas 12. Karena dari situ saya belajar betapa pentingnya kerjasama antara anggota kelompok. Bagaimana juga saya harus bisa menerima dan menghargai setiap perbedaan pendapat dari teman-teman sekelompok saya. Sehingga kita bisa menciptakan suatu drama musikal yang bagus ke depannya. Adalah SDH Cikarang sangat memperlengkapi saya di bidang soft skill. Puji Tuhan, saya diizinkan untuk berkuliah di kampus di mana teman-teman saya adalah perwakilan-perwakilan terbaik dari daerah masing-masing. Namun di situasi sedemikian rupa pun saya merasa bahwa saya tetap bisa bersaing dengan sangat baik dengan soft skill yang telah saya dapatkan di SDH Cikarang, seperti public speaking, leadership, teamworking, dan sebagainya. Satu hal yang saya tahu pasti ini sangat membantu saya di perkuliahan adalah adanya sistem karya ilmiah dulu di angkatan saya ataupun angkatan-angkatan lainnya. Jadi karya ilmiah ini membantu saya dalam pembuatan skripsi. Mungkin beberapa teman-teman saya itu belum pernah merasakan pembuatan penulisan tugas yang seperti itu. Tapi karena saya sudah pernah mengalaminya waktu SMA, sehingga begitu ada di perkuliahan, skripsi itu menjadi lebih mudah dan jauh lebih mudah. Bahkan saya bisa membantu teman-teman saya yang kurang mengerti tentang sistem penulisan tugas akhir. There were lots of things that I learned in SDH Cikarang that actually helps me during my college and my career life. For example, the lesson that we got in public speaking class helps me be more confident to speak in front of people, especially in English. And the accounting and economy class
helps me during my first few years of my college life as well. So yeah, everything that you learn is actually helpful in a way. Cara Sekolah Dian Harapan Cikarang sendiri mempersiapkan kehidupan kuliah untuk siswanya, yaitu menurut saya selama saya sekolah, guru-guru tuh banyak memberikan tugas yang bervariasi, di mana itu sangat melatih jalannya kreativitas dan working skill kita. Selain itu, Sekolah Dian Harapan juga melatih kita dalam hal time management. Melalui ketika kita telat datang ke sekolah atau telat masuk ke kelas, maka kita akan diberikan yang namanya wise sleep. Selain itu, juga jika kita telat mengumpulkan tugas, maka bisa ada pengurangan nilai. Dan setelah saya menempuh kehidupan perkuliahan, ketiga hal itu sangatlah penting. Enjoy your day in high school because I'm pretty sure that you will miss this moment one day in your life. Pastikan kalian tuh tahu apa yang kalian mau dan apa yang menjadi passion kalian di dalam kalian menjalani hidup. Contoh, misalkan kalian hobi mengerjakan A, kejarlah itu terus karena itu akan berguna untuk masa depan kalian, terutama yang akan melanjutkan ke jenjang kerja ataupun kuliah. Sesuatu hal yang kalian sukai itu akan membantu kalian menerima apapun resiko dari pekerjaan kalian ataupun jurusan yang akan kalian pilih. Jadi selagi ada waktu berpikir, pastikan tahu, cek ke diri sendiri itu adalah hal yang kalian cintai, dan kalau itu adalah hal yang kalian cintai, kejarlah itu terus sampai kamu bisa mendapatkannya. Saran untuk siswa Sekolah Dian Harapan Cikarang, semangat terus ya belajarnya. Ingat, main boleh kok, tapi jangan lupain kewajiban belajar kalian ya. Jangan pilih-pilih teman juga, kalian tuh harus berteman dengan semuanya, dan kalau bisa kompak kayak satu angkatan. Pokoknya semakin maju dan terdepan, semakin kuat juga dan bertumbuh imannya, sehingga bisa dipraktekin dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, aku mau mengajak teman-teman untuk enjoy dan nikmati setiap detik dari persekolahan di SDH Cikarang. Mungkin kadang gak mudah, aku ngerti banget, tapi dari semuanya kita dapat memetik pelajaran. Dan sayang sekali kalau quality education ini dilewati dengan penuh keluh kesah dan bersungut-sungut. Sesimpel dari tugas yang menumpuk dan waktu yang kurang, kita bisa belajar untuk time management dengan lebih berhikmat lagi, membagi prioritas, dan juga untuk bersukacita dalam kesempitan. Selain itu, aku juga mau mengingatkan teman-teman bahwa meskipun kadang terjadi miskomunikasi, ketidakcocokan, dan kesalahpahaman antara kita dan para guru kita, yaitu terjadi karena kita dan para guru adalah sama-sama manusia berdosa. Namun sebenarnya para guru sangat peduli dan mengasihi kita. Jadi jangan lupa untuk respect and love our teachers. Berikutnya, aku juga mau mengajak teman-teman untuk meresapi dan menghayati setiap pengenalan akan Tuhan yang difasilitasi oleh SDH Cikarang. Karena aku sangat merasa bahwa Tuhan itu ingin berbicara loh kepada kita lewat para guru-guru, di devosi setiap pagi, lewat para pembicara chapel. Dan aku menyesal sekali, dulu aku sering menutup kuping terhadap suara Tuhan di SDH Cikarang ini. Dan akhirnya aku jadi tidak mengerti betapa indahnya dan bermaknanya hidup dalam Yesus Kristus. Aku spend bertahun-tahun dalam kesia-siaan mengejar hal-hal yang sebenarnya gak matter, dan aku menyiksa diri dan merasa diriku kurang berharga. Padahal sebenarnya kasih Tuhan sudah mengetuk di balik pintu. Karena itu teman-teman, yuk maksimalkan waktu-waktu belajar teman-teman di SDH Cikarang, baik itu belajar pelajaran, belajar untuk mengasihi teman dan guru, dan belajar tentang Tuhan kita. God loves you and lead you on your journey in SDH Cikarang.